Oke gengs, balik lagi di Tutor Anfaedah. Nah, kali ini agak sedikit unik karena gue akan berbincang-bincang dengan salah satu apa ya, emak-emaknya anak-anak Twitter. Doi suka banget bagi-bagi giveaway, makanya nggak tahu dia kayak Dewi Fortuna yang ditunggu-tunggu bagi-bagi hadiah. Oke, langsung aja kita akan call si namanya Nyai ya. Nah, kita kenalnya dia Nyai. Kita telepon aja ya langsung ya. Halo, Halo Nyai. halo, selamat siang. Siang. Nyai apa kabar? Baik, Baik. di sana apa kabar? Di sini nggak pernah ditanya apa kabar nih. Kalau di sini ditanya apa kabur gitu. Oh gitu, Karena kita lagi-lagi dong. karena kita orangnya suka kabur-kaburan. Karena tapi kita banyak dicari-cari orang katanya. Oh gitu, Iya, karena kita kalau oh nongol, gitu. kalau nongol suka ngeselin orang katanya. Apalagi upload. Oh gitu, yang penting jangan kabur ngeghosting orang aja. Nah, kan itu kerjaannya. Ya enggak Oh, lah, enggak ya. itu kan kerjaan. Kalau Nyai emang enggak gituan, enggak ghostingan, palingan main yang lain. Enggak ghosting tapi nyentil-nyentil dikit orang terus tapi nggak mau di spill gitu ya. Siapa sih gitu. Oh enggak, aku enggak sepil juga. Enggak sentil enggak di spill tapi disentil-sentil gitu ya orangnya. Enggak. Oke, ini Honestly, nervous sekali loh. apa tuh? Nggak tahu deg-degan aja gitu lo mau calling gue gitu kan. Maksudnya kayak gimana ya? Sampai jujurnya sih nervous, sampai grogi. Gue bilang sama Mimin, gue grogi banget nih gitu kan. Pertama kali orang mau call gue groginya sampai begini, gue bilang gitu aja. Gila. Emang gue mau ngomong apa sih? Kan gue mau ngomong apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja santai di sini. Iya sih, tapi ya gue lihat YouTube-nya itu kan jadinya gimana gitu ya. Bikin YouTube-nya tuh aneh gitu ya. Ini gue akan mungkin gini, berpikirnya Nyai, gue akan ditelepon sama makhluk aneh nih pasti. Ya kan? Enggak sih, enggak aneh. Cuman maybe you are unique. Unique, yes. Warna otak. Iya. Emang unique. Waktu lagi pembagian otak gue paling belakangan nih. Jadinya emang begini jadi. Pembagiannya sisa. Itu pun juga cuma remah-remahannya gue kumpulin. Jadi kebagian begitu. Jadi kalau kata gorengan tuh ancurannya doang. Ancurannya gue kumpulin. Makanya jadi begini. Orang pada normal gue enggak. Gorengannya ya. Iya. Oke. Nyai, gue kan baca-baca nih. Iya, gue kan baca-baca di Twitter nih ya. Di Twitter lo apa? Nyai 131 ya. Nyai I-nya 2 131 ya. Oke, Nyai I-nya 2 131. Yang belum follow, wajib follow. Gila, Nyai ini gue nggak tahu ya. Kagak usah, kagak usah, tidak pernah begitu gue mah. Kalau di akun gue nggak mau follow nggak apa-apa, daripada nanti follow gue terus julid, terus di sekreto julid-julid, terus DM gue aneh-aneh, kan mending kagak usah. Gitu aja. Iya. Tapi kalau pengen tapi kalau pada yang pengen ngejar giveaway, gila gue bingung Nyai itu sponsornya banyak banget ya. Giveaway ini nggak habis-habis ya, hari ada aja. Wah, habis. Masa sih? Iya, sampai kemarin tuh menyanyinya bagus itu. Menyanyinya bagus. Enggak, tapi kemarin tuh gue salut ya. Gue salutnya gini. Apa namanya? Lo yang nge-tweet terus marah-marah gitu kan. Giveaway. Akun gue baru sembuh nih gitu kan. Saking banyak kayak gitu. Sampai ntar dulu katanya kan. Anjir, Nyai marah-marah karena anak-anaknya udah teriak giveaway terus. Terus gimana tuh? Emang gara-gara apa sih nih? Kok akun lo bisa ke suspend gitu sebentar? Kenapa? Enggak sih, kebantai terus, nggak ngerti kenapa bisa kebantai terus dari dulu sih. Dulu kan pernah punya akun
juga sebelum yang I-nya 2 ini. Nah yang dulu itu di Rukia kagak balik lagi, katanya setannya terlalu banyak. Oke, gue ikhlasin dong. Nah sekarang akun yang I-nya 2 ini terus aja dibantai, terus aja ada orang masuk, padahal kan cuma akun kecil gitu kan. Gue juga nggak tahu kenapa, karena apa, tapi ya banyak juga sih yang DM yang aneh-aneh juga, yang kadang sampai nyakitin juga, tapi ya gue sendiri nggak punya masalah sih bang sama mereka gitu kan. Nggak tahu apa yang salah, apakah memang gue ini apa ya, mungkin bicaranya terlalu buat mereka yang ngerasa, padahal gue nggak pernah namanya nge-tag akun siapa atau seperti apa atau spill siapa, nggak pernah. Iya sih, gue juga baca, tapi kemarin tuh ada beberapa yang apa sih dari Secreto ya, yang lo upload juga kan. Itu yang omongannya anjir, itu bikin emosi sih sebetulnya kan. Yang kayaknya manusia, ya gue baca tuh. Tapi kalau itu sumpah, gue emosi loh bacanya loh. Itu dibikin lucu aja. Iya lucu. Gue kadang-kadang kan bikin orang emosi ya dalam video-video gue suka bikin orang emosi katanya. Tapi gue baca Secreto lo yang lo upload, anjing nih ada ya manusia kayak gini ya, gue bilang. Gila. Makanya kalau udah rusak aja. Ya gila kali ya. Emangnya kalau emang ustadz terus dia bikin maksiat tetap dipandang ustadz? Kan enggak juga. Ya kan? Terus orang kalau udah pernah berbuat salah, mau berbuat baik tetap dianggap salah. Dasar kutil kudanil. Enak banget ngomongnya kayak gitu kan. Oke, ini langsung aja. Sebenarnya gue banyak baca-baca gitu. Ini masuk yang emosi ya. Padahal santai aja. Iya benar. Kenapa harus emosi? Gue aja santai ngadepinnya. Ya tapi kesel juga sih gitu kan. Bacanya ada gitu manusia kayak gitu. Tapi gini ya. Ya ada. Tapi gini. Gimana? Gue kan baca ya tweet lo ya. Nah, ini tweet tentang orang lain. Guys, ini segmen paling seru nih. Ini segmen yang ditunggu-tunggu ya. Dengerin dulu, soalnya lu nggak konfirmasi dulu ke gua mau segmen apa, jadi tiba-tiba aja sekarang kan jadi deg-degan apa nih. Ya emang begitu yang seru ya kan. Kan kalau prinsipnya di sini gua nanya lu tinggal jawab gitu. Oke, gue jawab. Jadi tapi enggak, dengar dulu. Minimnya ada bilang nggak? Apa tuh? Adminnya kalau ada bilang, gue mau minta jatah buat berincang cuti. Oh iya bener, udah ada bilang. Gue pengen pesen. Gue udah bilang sama si Mimin. Gue bilang Min, nggak apa-apa. Nanti gue yang anterin ke Bali daripada rusak. Biar abang gue pakai aja, dan ntar gue kasih. Enggak, lu pakai duluan. Ya. Apa keringet gue dikit ya? Tanya apa? Nah. Dulu gue ketawa dulu. Gini, kan gue baca ya di tweet lo ya. Ya ada tweet yang dipin di situ. Ya. Oh iya. Pertama yang mau gue tanya, itu cerita tentang orang lain atau cerita pribadi? Tweetnya itu sebenarnya di tweet itu semua cerita tentang masa lalu gua. Itu sebenarnya tweet yang diulang dari akun yang dulu gua pernah bikin tweet juga banyak sekali kan tentang masa lalu gua. Jadi nih gua mau jelasin juga. Memang awal gua buka akun alter itu awalnya memang untuk berbagi pengalaman, berbagi rezeki kalau ada, kan gitu. Kalau ada gua bagi, kagak ada ya apa mau gua bagi, bener nggak? Betul. Nah dari situ karena akunnya kena bantai, akhirnya gue bikin tweet ulang gitu. Itu sebenarnya belum habis tweetnya karena flashbacknya gue belum tulis juga, keburu akunnya dibantai, keburu guanya juga mutitan gitu. Nah itu memang semua real cerita tentang masa lalu gue. Mungkin kan banyak ya orang Indonesia itu tipikalnya malas ngebaca. Betul nggak? Benar. Ya kan? Betul. Nah, mumpung di sini gue medianya adalah video,
dengan audio. Lo mau nggak cerita dikit? Iya lo, gue pancing kan lo cerita lagi. Asik. Nggak cerita. Hanya mau yang di part mana nih? Karena kan ya masa experience 20 tahun terus gue ceritain langsung semua hari ini kan gak mungkin kan. Makanya mau yang di part mana dulu nih? Mau yang di part 2 dulu seperti apa? Atau kenapa dulunya gue bisa jadi begitu? Atau yang sekarang gue siapa seperti apa? Tapi sekarang gue cuma ibu rumah tangga deh. Terus atau yang mana? Gitu. Yang enaknya lo ceritain aja. Biar nggak terbeban. Oh, yang mau gue ceritain biar nggak ada beban gue sebenarnya nggak ada sih bang. Iya nggak apa-apa, maksudnya iya juga sih ya. Ya lu PA juga sih. Oke. Oke, yang mana jadi yang dipin itu, yang disematkan itu? Iya. Atau yang mana? Iya. Mungkin. Gue kocak aja deh. Ini gimana? Jadi gue bingung gue juga. Soalnya tanpa tema, tanpa dikasih tema, tanpa apa, tiba-tiba oke, calling. Oke. Kan gue YouTube-nya bukan yang settingan kayak yang pindahan dari TV itu. Jadi semua ya kan, gitu. YouTube gue tuh semua serba instan, dadakan. Nah, baik. Jadi poinnya baiklah. Flashback dikit pada saat lo mulai masuk ke dunia itu deh. Oke. Masuk ke dunia itu gue sebenarnya sih ya karena pergaulan juga ya, terus juga karena kebutuhan juga kan gitu. Karena ya dulunya tidak langsung ke dunia itu gitu kan bang. Dulunya juga gue juga kerja awalnya di Bali itu jadi tukang cuci piring, lu tahu. Terus ya awal ke Balinya itu, terus ya gue kenal sama teman yang dia itu leadernya buat penari striptease. Akhirnya karena gue juga tulang punggung keluarga, ya mau nggak mau gue ambil side job itu. Ya terjunlah gue jadi penari striptease. Gitu. Dari penari striptease juga gue naik level. Mohon maaf jadi lebih dari penari striptease gitu. Tunggu, naik apa? Naik level? Levelnya tapi naik level aneh. Naik level gue sebut. Masuk agensi gitu. Masuk agensi. Oke. Jadi dari penari. Ya agensi buat ya. Saat lo jadi penari itu cuma ngambil job-job gitu aja atau emang dikontrak? Enggak dikontrak sih, enggak dikontrak. Jadi ya bebas. Jadi dulu itu gini bang, kalau misalnya dapat callingan ya, oke, lu nari di bar ini, lu nari di kafe ini, misalnya malam ini lu ngambil 2 atau 3 tarian gitu kan, 3 klub atau 2 klub ya seperti itu. Satu kali show-nya itu 1 jam sampai 1 jam setengah tergantung lintas dari klubnya itu, tapi nggak ada sistem kontrak. Jadi setiap abis nari bayar gitu. Tapi ya nggak nari juga sih, ada juga ya apa ya gue bilang nggak apa-apa kan, di sini kan curcol aja gitu kan. Gue takutnya nanti gimana terlalu vulgar. Bebas di channel gue bebas. Pokoknya yang jelas kalau ada bocil yang megang HP emaknya sekarang matiin, jangan diterusin ya, jangan ditonton. Gue bilangin lo sekarang, kalau enggak gue aduin mak lo. Oke Nyi, udah gue ingetin, bocil nggak boleh pegang HP. Lo lanjut. Terus ya udah, akhirnya dari situ juga gue ya ada beberapa tamu, karena kan dulu juga ada panggilan private party untuk striptease dance itu kan gitu. Makanya dari situ juga gue ada kenal beberapa tamu gitu. Tapi ya lakinya gue tamunya selalu yang bagus gitu kan, yang mereka bukan tamu ecek-ecek lah seperti itu. Nah dari situ akhirnya tahun 2005 bokap harus operasi. Terus gue dari situ masuk ke agensi untuk cewek bookingan. Tapi ya
tidak gampang juga untuk masuk ke agensi itu. Jadi semua kita harus diperiksa gitu kan, dari hal kesehatan, dari hal kulit, semua pokoknya kita harus diperiksa karena bukan hal sembarangan, ya bukan sama sembarangan orang gitu. Seperti itu dulunya gua. Dan memang jujurnya sih cerita gua itu memang jadi gimana? Jadi penilaian buat orang-orang yang baca tweet gua ini kalau gua ini lonte. Memang kan itu, tapi mereka berpikirnya sampai sekarang gua seperti ini. Seperti apa? Seperti itu gitu kan, masih jual. Padahal kan itu sudah cerita lalu, sudah cerita lama gitu kan. Yang mirisnya sih ya mereka ya hanya membaca pas bagian yang begitunya aja, tidak membaca pas bagian kenapa gua bisa jadi seperti itu dan sekarang gua negatifnya aja. Tapi sih wajar ya mereka. Cuman ya kasihan aja, kasihannya nanti jadi punya penyakit hati entahnya mereka gitu. Kalau gue sih santai aja kan gitu. Benar sih. Gitu. Seperti itu. Enggak, kalau gue ngeliatnya akhirnya begitu jadi rame. Kalau gue kan ngeliatnya menarik ya, karena gini, confession ya. Aduh, menarik apa nih? Menarik hati, menarik pikiran, atau menarik dompet? Harus jelas ini menariknya yang mana. Menariknya kenapa gue gak kenal lo dari dulu ya? Aduh, kalau kenal dari dulu jangan. Bahaya ya, jadi bahaya ya. Oke. Jangan bahaya kan, jadi kita bisa gila bareng jadinya kalau dari dulu mah. Aduh, jangan Ji, bini gue nonton nih. Nah, enggak, ini kan dulu kan, kita bilangnya kan dulu kan. Mohon maaf, bilang sama Mbak Bini. Aduh Mbak, Nyai Mbak ini loh, ini si abangnya aja nih Mbak yang perlu dirukiah. Dirukiah. Enggak, gue ngeliatnya gini, biasanya hal-hal yang kayak gini tuh orang selalu menutup rapat, bahkan kayak pergi jauh untuk nutupin identitas, betul nggak sih? Iya. Iya dong. Tapi di satu sisi gue ngelihatnya lo berani confess di media sosial. Betul. Ya. Nah, betul. Ini yang menarik buat gue gitu. Nah, karena gini, banyak orang menilainya ya tadi ya hal negatifnya aja. Lo lonte, lo ini, ya kan? Tanpa dia tahu latar belakangnya kenapa harus menjadi seperti itu, ya kan? Terus yang kedua, itu biasanya mereka cuma memandang ya tadi gitu kan. Kalau udah sekali begitu tetap aja lah pesannya tetap begitu. Kan gitu. Nah, buat gue betul sih. Nah, buat gue ini kan enggak fair ya. Sangat enggak fair gitu. Nah, sementara nih yang ngomongin kayak gitu aja masih doyan open BO dong. Kan ngeselin. Menilai. Tapi gini sih, Bang. Karena gini ya, sebenarnya sih gue juga bikin tweet itu gue tanya dulu sama temen gue, karena sebelumnya gini, gue sendiri kan bikin alter ini gue tanya sama temen gue, dan temen gue yang bilang lu ngalter aja, lu lihat deh Twitter sekarang kayak apa gitu. Dulu kan gue punya Twitter juga, tapi itu udah lama banget kan gitu. Nah akhirnya gue masuk Twitter, gue bikin akun Twitter, terus gue lihat juga anak-anak ceweknya itu yang BO, yang open BO gini gitu, kok kadang kasihan hidupnya, miris gitu kan, terus aja stuck di dunia itu, stuck di dunia itu, nggak keluar nanti nggak. Nah gue di sini kenapa gue berani speak up, kenapa gue berani keluarin semua masa lalu gue tahu ini pasti nantinya akan balik lagi ke gue kan gitu, seperti bumerang. Tapi kan setidaknya gue bisa kasih ke mereka semangat loh, gue aja dulu hidup gue begini gitu kan. Dan dulu tuh bang, gue itu sebelum gue jadi nakal begitu, gue dulu anak pesantrenan. Gue juga iya, dulu gue pesantren juga. Dulu gue anak baik banget bang. Maksud gue dulu itu yang benar-benar, karena kan semua keluarga gue itu muslim, benar-benar fanatik ya. Gitu kan, benar-benar pokoknya ketat banget gitu kan untuk hal-hal agama gitu kan. Nah tapi kan karena ada trauma gue dulu di masa lalu, gue jujur nih, gue bilang aja sama lu, gue sendiri adalah korban perkosaan.
Waktu umur gue 16 tahun, gue diperkosa sama 3 orang, digilir, disiksa, bener-bener parah banget, ya. Abis itu juga gue ditinggalin di pinggir jalan gitu aja. Terus juga udah gitu 3 tahun kemudian umur gue 19 tahun gue juga mau dijual sama cowok gue, dijual buat beli barang haram untuk wait. Dijual sama pacar. Iya, mau dijual sama pacar, tapi guanya kabur gitu kan. Karena tuh om-om iya, dan lu tahu pas saat besoknya setelah kejadian itu, besoknya gue ke kos-kosan cowok gue, dan cowok gue lagi tidur sama temen gue, temen deket gue. Lu bayangin sakitnya kayak apa. Makanya gue di sini juga bilang semua hal itu kan, maaf ya, cewek kadang buta, cintanya itu buta banget untuk come on wake up nih. Gue juga dulu pernah bucin banget gila kan gitu kan, pernah benar-benar oke, yang dia nerima gue apa adanya, gue udah gini, udah sampah gini gitu. Akhirnya gue mau dijual juga kan. Nah makanya gue sendiri selalu cerita hal-hal bukan karena gue jadi sok yang tersakitin, gue bukan jadi sok yang benar-benar gue menderita sekali. No, jujurnya gue tidak pernah suka untuk kasih lihat sakitan gue sama orang-orang. Itu sifat gue. Udah gitu ya gue cerita hal yang memang terjadi yang selama di hidup gue, tadinya kan untuk memberikan mereka pelajaran gini loh, lihat gue juga dulunya pernah seperti ini, tapi sekarang gue bangkit kok. Gue juga pas dari dunia itu gue langsung belajar, gue pengen jadi orang, walaupun gue bekas sampah, tapi setidaknya sampah ini udah didaur ulang terus jadi barang yang berharga, ada harganya. Caranya apa? Gue belajar, gue langsung ngambil les bahasa Inggris, abis itu gue langsung belajar bang ya. Terus untungnya ada juga laki-laki, orang luar yang nyekolahin gue di sekolah, di salah satu sekolah dive master kan gitu ya. Akhirnya ya gue belajar juga diving. Terus gue belajar, dari situ gue juga jadi dive master, sekolah lagi jadi master dive master, dari situ gue bisa jadi instructor dive master. Kan? Jadi kan semuanya proses kan, betul nggak? Setuju. Betul nggak? Semuanya proses. Jadi nih, mohon maaf nih ya, ini lantai satu nih, dulu nih dari kubangan nih, loncat gak dia? Kan gitu, ke darat, di darat juga masih terombang ambing. Gimana caranya nih gue harus bisa lagi untuk, gue gak peduli orang mau hina gue seperti apa, gue gak peduli orang gak kasih gue makan bang. Betul nggak? Iya kan? Makanya gue selama ini hinaan orang selalu gue masukin ke otak gue, jadiin gue motivasi. Gue harus kuat dan gue harus balas dendam sama orang itu dengan cara suksesnya gue. Gue kasih lihat sama mereka, ini loh gue bisa. That's the point. Nah, seperti itu. Betul dan banget. Gue sendiri sekarang gini bang, siapa sih yang mau hidupnya seperti itu? Gak ada bang. Siapa yang mau hidupnya jadiin sampah hina seperti itu? Gak ada. Kecuali ya ada juga beberapa yang gue memang gini untuk hidup hedon gini. Kalau gue nggak ada, dulu pure gue buat nyekolahin adik gue 5, bayar utang bokap gue, sampai tek banyak semua hal gue yang ngurus gitu. Mungkin orang banyak bilang itu alasan klise karena selalu cewek-cewek yang open BO selalu alasannya seperti itu. Nggak masalah, itu urusan bacot lu kan gitu. Yang penting kan niatan gue dari dulu juga tidak seperti itu gitu kan. Nah balik lagi ke hal itu, sekarang gimana dong bang? Kalau misalnya takdir gue atau nasib gue sudah seperti itu, gue bisa apa? Bisa apa kecuali gue berubah, bener nggak? Kecuali gue bangkit, bener nggak? Bangkitnya cara apa ya? Diri gue aja, gue mau bikin diri gue aja, gue pinterin kan gitu. Caranya gimana? Ya lu keluar, langsung ada kesempatan keluar dari dunia itu, lu keluar dari dunia itu, cari yang lain. Misalnya tidak sepenuhnya dulu gue juga keluar tapi tidak sepenuhnya langsung sadar kan gitu. Masih aja gue nakal, masih juga gue free sex, masih gue juga dulu pemakai narkoba berat karena gue juga pernah direhab juga gitu. Masih ada hal-hal yang seperti itu. Tapi saat lu punya kewajiban, lu kerja, makin lain lagi ceritanya.
orang-orang tuh baca hanya hal negatifnya, mereka nggak lihat ternyata dia ini dari ibaratnya dari sampahnya dia keluar loh, dia ternyata mau berubah loh, dia mau bangkit loh, kan gitu kan, seperti itu kan. Jadi orang mikir kalau udah sampah ya memang, tapi kan sampah yang sekarang kan dia udah ada nilainya, kan gitu. Betul. Makanya gue kadang suka ngenes, lu mah dasar lonte gini gitu. Gue bilang, mohon maaf, gue bukan lonte, gue mantan lonte yang udah bisa beli lonte lanang, gue gituin aja udah. Iya. Setuju gue. Gitu aja. Tapi lu lihat pasti Twitternya gue kayak apa gilanya kan? Gue baca, gue ngikutin sih, gue ngikutin. Iya, gue ngikutin. Kadang-kadang saat lo lagi apa namanya, pada saat lo lagi spill secreto lo kan ada aja tuh yang macam-macam kan. Itu gue liatin aja replaynya, yang komen-komen, ada yang seru sih gue liatin seru gitu. Terus juga gue nih jujurnya yang lebih gue gedek nih jujur ya, kalau untuk masalah ke gue nggak masalah, tapi kalau untuk ke anak sampai anak gue dibawa-bawa ya mohon maaf, gue pasti maju. Iya, lu nggak tahu dulu waktu akunnya itu sadisnya kayak apa. Gue di DM langsung sama orangnya, katanya anak lu cantik ya, gue tungguin nanti gedenya jadi lonte. Gila nggak? Anjing, wah gila sih. Bener, makanya lu bayangin gue 8 tahun nunggu hamidun ya, 8 tahun gue nunggu hamidun, anak gue keluar cantiknya kayak boneka digituin sama orang, udah gue mau bejek aja itu batangnya, bener asli. Makanya gue pikir otak gue udah paling rusak ya, ternyata hanya bejat. Mungkin gue rusak tapi itu bejat sih. Okay. Kenapa? Iya, pembahasan itu yang dibahas sama dia di DM sama aja itu juga dia omongin. Iya, sama itu juga, bahasanya itu, terus dari ketikannya juga, dari kata-katanya juga. Tapi akunnya itu banyak banget. Gue blok datang yang baru, gue blok datang yang baru gitu. Makanya gue kan kadang tutup DM kan gitu, kadang open DM-nya gitu kan. Cuman kan gue kalau tutup DM gitu kan kasihan anak-anak online gue kalau misalnya ada mau curhat, kan banyak juga anak-anak yang curhat ke gue. Gue sendiri kan jadi emak-emaknya mereka, kan gitu, mama haramnya mereka. Mama haram. Anak-anak asal download ya. Anak gue tuh memang luar biasa, lu nggak tahu yang banyak yang dari hasil nge-bluetooth di tetangga sebelah ada, dari download di 3GP ada, banyak, lu nggak tahu. 3GP dong. Asli dulu tuh zaman yang ada buram tuh loh, kamu layarnya. Iya, ini zaman gue SMA sih, nyarinya susah gitu kan. Yes. Nontonnya di kelas berbeda gitu kan. Aduh, bener pakai bluetooth. Iya. Zaman dulu belum bluetooth, ada inframerah gitu kan. Pakai inframerah yang infonya dideketin itu, tau nggak? Ditempel-tempelin gitu. Kayak main mobil-mobilan. Oke. Okay. Sorry ya, memang saya juga agak gila. Aduh, gila gue hari ini. Cukup gokil sih ya. Tapi kalau untuk iya begitu sih Bang, makanya mulai terlepas dari dunia itu terus masuk ke dunia normal tuh apa nih? Tahun berapa nih? Gua sebenarnya nggak lama gua di dunia itu, nggak lama, karena tahun 2007 itu gua kan udah bener-bener ngambil kerja sebagai instructor diving. Jadi iya, jadi udah nggak ada hal transaksi open BO gitu, kecuali rasanya gua mohon maaf nih di Rahima kan kadang datangnya kan itu mah kan itu pasti free sex ya gitu kan dulu itu. Itu sih enggak, pokoknya itu dari tahun 2006-an itu gue udah jarang ngambil hal BO gitu dari uang BO, kan gue sendiri kan waktu itu kalau ngetrennya tuh punya sugar daddy lah gitu kan, yang nyekolahin gue, yang pokoknya nanggung semua gue gitu kan. Tapi kan sugar daddy-nya itu sendiri kan yang anggap gue malaikat jadi bangsat Bang. Dulu nggak tahu, gue sakit hati banget itu sama sugar daddy itu satu. Dulu itu gue kan gini ceritanya, dia itu dulu buka satu perusahaan
ya sebut aja ya, itu PT PMA gitu. PT PMA itu kan dulu itu kan nggak tahu kalau sekarang ya, gue nggak ini lagi, yang berhak PT PMA itu jadi orang asing tidak boleh sahamnya di atas orang Indonesia. Betul. Nah, akhirnya dipilihlah nama gue sama dia. Akhirnya gue di perusahaan itu dapat saham sebesar 51% dan dia 49%. Ya, gue itu bang mati-matian gue kerja keras buat dia. Akhirnya satu hari gue ada meeting di salah satu hotel untuk deal-dealan untuk hal dia. Gue sakitnya sih sampai sekarang ya. Iya, kenapa tuh? Halnya yang bikin sakit itu apa? Seperti ini kita itu ya. Pas gue balik, gue kan biasa makan siang di luar. Gue balik ke rumah, pembantu gue nggak ada semua. Ternyata si bangsat ngeliburin pembantu gue semua. Ternyata lu tahu nggak di tempat tidur dia masukin cewek 2 dong. Di kamar. Gue masuk, ya begitu. Gue lihat ya pas seperti itu. And that's hurt. Lagi pisam gitu ya. Lagi begitu. Akhirnya gue masuk, gue lihat, gue tutup pintu lagi. Gue bilang ya udah lanjutin aja dulu. Gue tutup, gue keluar. Gue keluar rumah langsung. Gue minta sama driver gue untuk diantarin untuk gue mau minum, mau mabok, gue bilang gitu kan. Dari situ gue udah nggak bisa. Dan gue nggak bisa. Akhirnya lusanya itu gue bilang sama dia, gue nggak bisa lagi sama lu, gue nggak bisa lagi kerja sama lu, karena kan gue juga ngerangkap ya semua sama dia tuh. Gue ngerangkap jadi sugar baby-nya iya, dipinjem nama iya, jadi asisten pribadinya iya kan. Jadi ya kurang gimana gue ini gitu kan. Jadi ya semacam gue juga dimanfaatin sama dia, terus gue juga ya manfaatin dia juga gitu loh kan gitu. Karena gue jujurnya nggak mau lagi balik ke hal-hal open BO, ganti lagi capek bang, jujur capek banget gila. Akhirnya tapi kan namanya kita sudah berapa bulan bersama kan sakit bang, ngerti kan? Nah, gue bilang sama dia terus, iya gue bilang sama dia terus dia bilang ya inilah stylenya gue katanya gitu. Lu mau terima silakan, ya terima nggak apa, oh nggak apa-apa. Gue bilang mohon maaf nih ya, gue bilang ya sampai sekarang ya kayaknya gue nggak bisa lanjut lagi, gue bilang gitu. Gue ngerasa nggak ada harga diri banget, gue bilang gitu kan sama dia. Akhirnya ya udah semua saham uang, terus juga kan dia bikin juga penginapan di atas nama gue. Sampai sekarang penginapannya masih nama gue, ya, tapi pas saat gue pergi, gue ke notaris, gue balik nama semua ke atas namanya dia, dan gue pergi ke rumahnya dia tanpa bawa apapun kecuali gue minta dibeliin tiket. Semua laptop yang dia beliin, kamera dia beliin, kecuali dulu itu pernah gue dikasih cincin sama dia, itu pun gue lupa ngelepas. Gue pergi dari situ. Gue bilang anjing, gue juga masih muda, gue bisa pasti nih, gue harus jadi pelajaran, karena gue juga kan udah dapat lah ilmu kan gitu. Akhirnya dari doi juga gue dapet rekomendasi untuk ke salah satu dive center di Bali. Gue kerja di dive center itu awalnya sih ya biasa, jadi staff biasa, terus gue lanjutin sambil gue sekolah juga untuk ya lanjutin jadi dive master, jadi bisa ngejar seperti itu. Jadi nggak langsung gimana ya, hidup gue tuh nggak ngombe aja terus gitu. Jadi jalan yang mana ya gini loh bang, karena kan kita ada sumpahnya juga, ada jenuhnya juga ya. Nggak tahu karena banyak juga orang yang jadinya addicted juga untuk hal itu. Oke, siapa sih yang nggak doyan seks gitu, hal natural, hal alam. Tapi kan kalau misalnya ke jalur yang salah kan ya lain lagi ceritanya kan begitu. Makanya kadang gue mikir, aduh nih gue kadang kasihan ya sama ya orang-orang yang gitu ke gue. Ya gue kadang manggilnya bocah ya, karena jujurnya gue juga udah nggak muda sih ya, walaupun ya gue juga nggak mau dibilang tua, lebih suka dibilang matang pohon. Tinggal nunggu jatah nih kalau durian. Iya, matang pohon. Atau tua kelapa boleh. Lu tua kelapa tuh tau nggak? Itu kelapa tuh kan makin tua makin bersantan kan? Ya itulah. Ya udah gitu aja sih kisah gue sebenarnya, kenapa gue bisa sampai ngomong di Twitter. Dan sebenarnya gue juga
sebelum corona itu tahun lalu tuh gue juga udah ada teman gue di Jakarta mau bikin proyek, bikin buku, bikin novel gitu kan. Nah, karena karena corona itu terhambat gitu kan, makanya sejujurnya sih gue harap nantinya akan cepat kelar, bisa gue tuangkan itu semua di. Jadi cerita lo ini mau diangkat di novel gitu ya? Maunya seperti itu gitu kan, memang sudah direncanakan seperti itu. Karena gini sih, gue ngeliatnya ini bisa jadi apa ya? Ya bukan dicontoh sebagai jalan alternatif kalau lo lagi penuh banyak kebutuhan, lo bisa ngelonte, nggak kayak gitu juga. Tapi ini perjalanan hidup yang bisa banget dijadiin pelajaran. Ya, ini gue senang banget sih bisa ngobrol sama lo sih. Terus? Gue juga senang campur deg-degan sih. Gini kan Bang, gue juga kan banyak fitnah gue yang bilang katanya gue pro sama cewek-cewek BO, pro sama ya kayak ngedukung dunia pelontian. Gue sebenarnya nggak ngedukung, gue sebenarnya bukan pro. Sekarang kan kalau misalnya orang lagi ada jalannya di situ, dia mau gimana kalau pas rezekinya di situ kan? Boleh ditanya semua anak-anak online gue yang curhat di DM sama gue, mereka bilang mau masuk ini, gue bilang jangan, sebisa mungkin jangan. Bener, jangan, karena hal itu kejam sekali Bang, kejam sekali jujur. Gue selalu kasih motivasi sama mereka, janganlah lu kalau misalnya masih bisa kerja apa dulu lah. Gue selalu begitu. Kadang-kadang gue nakutin gini, ya kalau misalnya lu dapetnya yang baik itu yang kayak si Christian Grey, coba kalau misalnya yang kongkong sadapun, apa lu kagak dipecutin kan, gue bilang gitu kan, apa lu nggak memalukan? Dan gue kadang gue memang gitu ngomongnya, gue ngomongnya begini gitu kan. Dan gue sendiri bukan orang yang pandai bertutur kata untuk orang mencintai ke gue, enggak. Bisa gitu kan, emang ngomongnya kayak gini gitu kan, seperti ini ya, begitu aja. Makanya ini gue juga nih gue agak deg-degan juga sih megang ini akun, karena kan jujurnya nih akun udah 8.000 lebih. Gue takut nanti kalau udah di 10.000 lebih ini sebenarnya mau dibawa ke file yang mana gitu kan, karena kan jujurnya gue juga Bang bikin akun GA, lu nggak tahu gue di DM sama akun GA juga, katanya gue dibilang katanya motong rezeki orang karena gue katanya GA tanpa fee. Kan gila. Sekarang gua bikin tweet gua disalahin, dikatain lonte, gua bikin sambat gua dikatain aneh-aneh, terus gua juga bikin akun GA disebut motong rezekinya orang. Kan serba salah ya. Makanya bingung, deg-degan gua juga ini gimana kan gitu ya. Bingung banget gue juga, sumpah anjing. Terus juga ada yang bilang, dasar mama tua, katanya bukan di sini tempatnya digituin. Lu tuh bukan di Twitter tempatnya, lu tuh sadar umur katanya udah tua. Gila kan? Gila kan? Aduh. Gue gak habis pikir ya. Kok bisa kayak gitu ya? Gila. Aduh, makanya gue aneh tapi nyata. Tapi sih hiburan, seru juga hiburan, karena kan selama COVID ini kan gue juga kagak ada kerjaan sih kan ya. Gitu kan, maksud gue gak bisa aktif juga. Kalau dulu kan gue aktif kan gitu. Sekarang kan di rumah, kalau misalnya ada perlu atau apa ya paling ya orang yang ke rumah untuk gue assign atau apa seperti itu gitu aja. Tapi sekarang kesibukan ngurus anak ya? Iya, ngurus anak, jadi ibu rumah tangga. Terus sekarang bersibuk juga sih pas COVID ini juga gue juga jadi lebih pintar masak, kagak keasinan, kalau masak. Pokoknya ya banyak segi positifnya juga sih. Jadi gue juga bisa lihat perkembangan bocah seperti apa. Ya gitu. Ya hidup Bang. Hidup ya begitu. Tuh, guys, apa namanya? Beginilah. Itu Nyai tadi ya, dia udah cerita banyak tuh sama kita tentang kenapa dia bisa masuk ke dunia. Gue kalau ngomong perlontaian kayaknya terlalu kasar ya, enggak juga kan ya? Apa dong bahasanya apa sih? Kalau lo ada bahasa khusus nggak sih untuk dunia kayak gitu? Mau gue sendiri kalau dunia hal itu, kalau gue sendiri dulu tuh manggil lonte itu bukan lonte tapi cabo. Cabo itu bahasa dulu ya, artinya ya cewek begitu. Gua bilangnya cabo gitu kan. Nah,
seperti itu. Tapi kalau untuk dunia perlontean, mohon maaf, gue dulu ada istilah gue panggil itu perlendiran. Dunia perlendiran kan kayaknya itu lebih halus ya, walaupun sedikit berlendir gitu. Nah, kalau misalnya yang mohon maaf nih ya, kalau customer yang DC kita panggilnya itu toke lendir. Nah, gitu. Ya kayak gitu aja. Tapi istilahnya gila. Kenapa? Gue pengen nanya satu hal yang agak sedikit nakal. Apa sih? Ini yang agak sedikit nakal. Pada saat lo masih berprofesi seperti itu. Sorry, ini bukannya mau membuka luka lama ya. Santai. Tapi ini gue pengen kasih gambaran ke teman-teman yang masih berpikir, kayaknya gue mendingan begitu aja deh, gitu kan. Lo sendiri kan larang kan? Nah, apa yang lo rasain pada saat lo harus melayani laki-laki yang lo nggak kenal? Oh gini bang ya, lo harus tahu. Gue juga dari dulu itu setiap hari gue kagak pernah mau sadar. Setiap hari gue mabok, setiap hari gue fly, setiap hari. Karena yang pertama gue juga jijik banget. Dan lo harus tahu sampai sekarang gue mandi itu bisa 2 jam. Gue gosok itu badan sampai perih-perih. Sampai sekarang. Karena sampai sekarang efeknya itu ada. Jujur sampai sekarang itu kadang gue sampai mikir, anjing hidup gue dulu jijik banget gitu ya. Makanya itu salah satu cara gue biar gue kagak terlalu jijik gitu kan. Dan emang gue juga dulunya juga memang kagak mau sadar tiap harinya itu harus mabok gitu kan. Memang begitu karena sakit juga kan, bener-bener sakit. Ya udah ya, rasanya sih ya jijik sama diri sendiri. Nggak ada hal lain lagi. Sampai sekarang pun kadang gue ngerasa ya begitu. Dan jujur gue mau bilang sama lu, sejujurnya sampai sekarang gue belum bisa berdamai sama diri gue sendiri. Walaupun gue udah ikhlasin semua orang yang yang nyakitin gue udah maafin mereka semua. Even itu orang yang pernah merkosa gue maafin mereka. Ya walaupun gue nggak tahu sampai sekarang wajahnya kayak apa. Terus buat mereka yang pernah jahat sama gue maafin mereka. Dengan ikhlas gue maafin mereka semua. Tapi ya itu, gue sendiri tidak bisa berdamai dengan diri gue sendiri. Ada penyesalan, kalau gue bilang ya ada, tapi gue sendiri orang yang tidak pernah menyesali hidup yang udah terjadi. Gitu. Yang udah lewat, yang udah terjadi ya udah gitu kan. Gitu ya. Ya udah, yang penting guanya lebih baik ke depannya. Gitu. Seperti itu sih. Oke. Nyai. Ya, begitulah. Buat teman-teman yang masih berpikiran untuk mengambil jalan pendek, ya dengerin kata Nyai nggak pernah sadar, berusaha untuk mabok, yang pasti jijik banget. Ya karena gue nggak pernah sadar dulu. Gue dulu pas dulu itu memang tiap harinya mabok terus. Mabokan tiap hari, mabokan gue tiap hari. Ya mabok kan, terus pokoknya gue nggak mau sadar. Ya, gitu aja. Berarti efeknya 2. Pokoknya kalau nggak, iya kan, kalau nggak kecanduan mabuknya, minum atau narkobanya, kalau nggak ya penyakit kelaminnya, resikonya jadi tambah banyak. Betul. Itu juga kan, itu juga yang mau gue bahas nih ya kemarin. Soalnya gue pernah lihat tuh lewat di timeline gue, ada cowok yang bilang karena gue kan hanya sama satu orang main gitu kan, ya gue kan percaya dan gue tulus. Gini loh ya coy, dengerin dulu, gue emosi tuh. Yang pertama tuh yang harus lu, bukan karena masalah kehamilan aja, bukan hanya masalah hamidun. Lu kalau misalnya itu udah penyakit lu mendarah daging sampai lu modal kayak gimana kan gitu ya. Karena lu nggak tahu, gue pernah ya punya temen, bener kejadian nyata, punya temen cowok itu sampai jembutnya banyak kutu bayunya, tahu? Kutu apa? Iya, karena jawabnya dia begitu, karena nggak ngerti udah free seks, terus agapung, terus juga nggak mau pakai kondom. Lu tahu sampai borokan tuh dia punya di selangkangannya itu. Akhirnya kan ke dokter kulit, untuk jembutnya juga dicukur terus dipakein kayak bedak buat kutu gitu kan, bener-bener dimatiin bener gitu kan si jamurnya itu.
parah banget. Makanya kan kayak maaf nih ya, kayak bocah-bocah yang baru gabung di alter ngomong kemana ke sini, apaan pakai kondom nggak pro gini-gini, mata lu kelilipan kelean atau apa kata pro. Kadang penggam maki itu di mata tuh gimana kan, itu kan dia nggak tahu efeknya itu. Beneran banyak yang parah, dan gue bilang juga ke lu, ada beberapa temen gue juga meninggal karena HIV/AIDS, ada yang karena juga suntik karena narkoba, ada juga yang kerja dunia itu mereka meninggal. Makanya banyak banget sebenarnya yang mau gue share itu di Twitter gue, tapi gue kan belum ngelanjutin tweetnya gue karena gue sendiri kan sibuk, gue sendiri kadang aktif banget kan di Twitter untuk JBJB atau GA atau yang lainnya gitu kan. Tapi kayaknya kalau sudah kelar nih ya, maunya sih dari bulan depan gue lanjutin lagi tweetnya gue bikin lagi tuh yang bener-bener bisa masuk ke otaknya, yang bener-bener bisa ternyata begini, ternyata seperti ini gitu kan, ternyata gini gitu kan, tidak hanya pas bagian seksnya aja, hanya bagian enaknya aja dikasih duit sama tamu kan, nggak hanya pas bagian enaknya aja dikasih hadiah sama tamu, jangan lihat dari situ, jangan. Terus juga ada kan juga pelakor di Twitter kan gitu, sampai rebutan FPB, rebutan laki, ya Allah kan. Kalau mah kalau punya laki mah ya udah cari yang lain aja ya, jangan ngerebut yang mana memang haknya orang, jangan mau sama punyanya orang kan gitu. Makanya lihat nanti gue mau bahas semua di Twitter sayang. Ya, kalau gitu gue tunggu cerita Twitternya dari Nyai ya. Follow juga, lo baca tuh apa Nyai? Kalau bisa tuh suaranya kadang-kadang diedit kayak ini Mawar tukang jualan bakso borak. Oke. Editor ya. Ingat deh pesannya Nyai ya. Suaranya dibikin edit. Ya kalau cerita gini, ya awalnya saya cuma coba-coba, tapi lama-lama jadi ketagihan. Enak. Awalnya saya jual bakso borak, lama-lama saya jual bakso tikus. Gak ada yang benar yang menjual. Oke Nyai. Ya begitu aja. Thank you atas waktunya. Thank you udah sharing-sharing sama kita. Ya, nanti kita bisa bercanda-bercanda di Twitter lagi. Thank you banget udah. Ya. Jangan lupa di follow kalau juga thank you. Kalau mau ikutan GA, Nyai banyak banget GA-nya. Oke Nyai, mungkin ada pesan yang disampaikan ke teman-teman penontonnya Tutoran Faedah, silakan. Gue juga mau makasih banyak sama lu, terus semoga tidak banyak yang unlike ya. Masih banyak yang like ya. Karena cerita gue. Ya gitu aja, nggak ada pesan atau gimana ya, mungkin ya kalau misalnya orangnya yang udah ngerti dan udah paham hal itu, ya mungkin mereka akan memahami apa yang gue bicarakan, itu aja. Oke, thank you atas waktunya, sampai ketemu lagi, sehat terus ya. Oke. Gitu aja. Bye. Thank you ya. Bye. Oke, geng. Luar biasa ceritanya sama Nyai tadi, ya. Banyak pelajaran bisa diambil dari kehidupan orang. Kok gue jadi kayak investigasi ya. Tapi tuh, ini tadi pembicaraan kita aja, itu sangat berfaedah. Channel gue gimana? Harusnya nggak unfaedah tuh. Tapi oke, ya sudah. Kita ketemu lagi aja di video berikutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe juga ya. Pokoknya tonton terus deh video-video gue. Terus juga jangan lupa ikutin GA di Twitternya Nyai. Nah, Twitternya ada ya, pokoknya di sinilah, gue tulis di sinilah pokoknya ya. Oke, thank you. See you to the next video. Subscribe and like and comment. Thank you.